Selamat sore, selamat siang menjelang sore Mbak Nisa, apa kabar? Selamat siang menjelang sore juga, dokter. Alhamdulillah baik. Mungkin tes suara dulu ya, dok. Suaranya jelas kah? Jelas, jelas. Suara saya juga jelas ya. Jelas, jelas. Iya. Oke. Oke, dokter apa kabar? Baik, baik, saya baik, sehat. Semoga Mbak Nisa juga ya, teman-teman Bumi semua di sana sehat. Nah, ini kan sesuai dengan topik kita sore hari ini nih. Terima kasih. Kita mau bahas ide aktivitas seru di musim liburan sekolah. Karena banyak pasti orang tua yang bingung mau diajak main kemana, mau majak main apa ya. Um, nah, kalau di Bumi Playscape sendiri nih sebagai Mbak Nisa sebagai Early Childhood Specialist, ada kegiatan apa saja sih di selama liburan ini? Program-programnya bisa diceritain mungkin? Oke, terima kasih dokter. Sebelumnya mungkin sebagai awalan juga saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Laul 5 untuk bincang-bincang di sore hari ini ya, dokter. Sama-sama. Um, nah, untuk selama liburan ini, kebetulan Bumi Playscape itu punya banyak sekali activity yang menarik dan pastinya lebih meriah lagi dibanding hari-hari biasanya. Mm-mm. Karena kalau dilihat dari segi activity-nya pun, kita ada 3 program dan juga kegiatan yang intinya, yang menjadi inti di masa liburan sekolah ini. Yang pertama itu ada in-house activity yang lebih spesial dari biasanya. Mm-mm. Nah, jadi mungkin sekedar informasi, Bumi Playscape itu kan selain dikenal sebagai playground yang punya banyak spot bermainnya juga nih dok. Uh-uh. Nah, Bumi itu juga punya yang namanya in-house activity. Gitu. Nah, in-house activity ini adalah activity yang memang dirancang khusus di samping dari tempat-tempat bermain atau spot-spot bermain yang ada di gitu. Jadi ada activity lagi nih gitu di yang dirancang khusus gitu dan pastinya ada tujuan pembelajarannya juga. Nah, tapi karena musim liburan jadi dibuat lebih meriah lagi, dibuat lebih fun Mm-mm. lagi dan diberi nama ada namanya itu SMSF biasanya kita nyebutnya atau Super Merry Super Fun gitu. Jadi Su- memang dibuat lebih meriah dan dibuat lebih fun. Super Mary, Super Merry Super Fun Super dokter. Mary, Super Fun ya. Super Mm-mm. fun. Iya, iya. Itu kegiatannya apa sih Betul. kalau Ya. dan untuk umur berapa nih? Nah, Oke, nah Super Mary Super Fun sendiri itu memang activity yang karena berakarnya itu dari in-house activity, jadi setiap minggunya tuh berbeda temanya gitu. Oke. Nah, jadi dari SMSF ini atau Super Mary Super Fun ini sudah berjalan dari minggu lalu. Hah? Minggu lalu itu ada temanya Festival of Light, Oh, terus minggu ini juga ada Buddhist Carnival, kemudian nanti ada tema lain lagi ada big wheel, ada travel trail gitu. Jadi temanya memang dibuat lebih meriah oke. lagi. Dan untuk usianya sendiri sebetulnya general ya untuk anak-anak dokter. Karena memang di SMSF ini atau di in-house activity kita itu jenis activity-nya ada banyak dan melibatkan kebutuhan perkembangan yang bermacam-macam juga gitu. Jadi dari sensorinya ada, kemudian dari motoriknya juga ada gitu. Jadi banyak gitu dan memang bisa bermanfaat juga untuk anak-anak yang memang usianya kurang lebih bisa sampai ke 7 tahun ya atau mungkin di atas itu juga masih bisa gitu. Jadi Mm-mm. um, bisa banget untuk dimainkan oleh dari beberapa usia gitu. Nah, kemudian mungkin selain dari Super Mary, Super Fun ini, itu juga ada in-house activity yang spesial karakter bumi gitu. Mungkin teman-teman yang di sini ada juga yang udah tahu kalau di Bumi Escape itu ada original karakternya gitu dan ada banyak karakternya, ada Arya, Kina, Juno, Satya, ada banyak gitu ya, ada Raya juga. Nah, dari setiap karakter ini punya keunikan dan ceritanya masing-masing gitu, Dok. Nah, karena mereka punya keunikan sendiri, punya ceritanya sendiri, jadi bisa dikembangkan juga dan dikembangkan lagi jadi dalam bentuk activity di Bumi Escape gitu. Jadi ada in-house activity yang spesial karakter Bumi. Iya. Gitu. Nah, satu lagi Mm-mm. ada yang namanya Art Studio Rejuvenation nih dok. Mm-mm. Jadi Art Studio Rejuvenation itu adalah memang upgrading dari art studio yang ada di Nah, bukan hanya dari segi dekorasi aja, tapi juga dari activity-nya. Gitu. Mm. Nah, yang mungkin
lebih spesialnya lagi dari art studio ini karena activity yang ada di dalamnya itu beda lagi dengan in-house activity yang di luar. Dan activity-nya itu dirancang langsung oleh visual art teacher gitu. Jadi memang dirancang langsung oleh ahlinya, kemudian juga inspirasinya juga dari hasil karya seniman-seniman dunia gitu. Nah, untuk bulan ini itu inspirasinya datang dari Takashi Murakami atau dia itu adalah salah satu seniman yang terkenal gitu ya di Jepang gitu. Seru. Betul. Oke. Ya. Nah, itu dari segi activity-nya gitu dong. Banyak sekali dan beragam dan Nah, kreatif sekali ya. Dan ini bisa diikuti sampai usia 7 tahun atau lebih dari itu? Range usianya? Untuk sampai ke 12 tahun sih dok sebetulnya kalau di bumi itu. Nah, kemudian juga kalau di liburan ini ada lagi yang spesial itu pastinya ada diskon juga 10% untuk teman-teman yang datang ke bumi dan ada lucky dip juga nih dok. Jadi teman-teman bumi yang datang ke bumi bersama si kecil itu bisa ikut undian, bisa dapat hadiah yang menarik banget juga gitu. Wow, menarik sekali ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang khusus memang dilakukan di saat liburan sekolah ini ya. Jadi nggak berbeda dengan kegiatan sehari-hari yang sebelum liburan sekolah. Saya sempat lihat tuh yang Festival of Lights, saya sempat lihat di Instagramnya, menarik sekali. Cuman ternyata cuma 1 minggu ya. Nah itu seru banget. Terus saya sempat juga karena kan Bumi ini kan mempunyai tadi kalau nggak salah 5 karakter ya. Jadi ada yang teman-teman dengan macam-macam background, ada yang dengan kebutuhan khusus dan lain-lain. Dan saya sempat lihat juga apakah sudah atau belum ada rencana apa bermain dengan anak-anak dengan Down syndrome ya kalau nggak salah ya. Sempat betul dokter. Rencananya di hari Kamis ini gitu itu. Kamis ini ya, belum ya, baru mau akan datang. Oke, iya. Iya betul. Jadi mengedepankan inklusivitas juga ya. Jadi semua bisa main di bumi ya artinya. Nah, ini tuh terkadang juga kan orang tua kadang ada masih punya anak yang masih di bawah 2 tahun atau di bawah 3 tahun. Terus sebenarnya bisa nggak sih main di bumi? Bisa nggak kalau yang mungkin baru 2 tahun, mungkin masih belum kalau tadi kan di atas 5-6 tahun tuh mungkin kalau yang untuk art studio atau mungkin yang Super Mario Super Fun itu mungkin kalau 2 tahun mungkin terlalu kecil. Nah, tapi sebenarnya bisa nggak sih? Ada nggak tempatnya buat main? Oke. Iya, jadi kalau di bumi sendiri kebetulan memang karena spotnya banyak ya dok ya. Jadi untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah atau 3 tahun ke bawah itu ada spot-spot yang masih bisa dimainkan juga gitu. Nah, terutama ada spot yang namanya itu Baby's Lounge. Jadi memang mainan-mainan di situ fungsinya memang menstimulasi perkembangan anak-anak di bawah 3 tahun atau 2 tahun itu sendiri. Jadi friendly banget dan ramah banget untuk dimainkan sama baby gitu. Nah, selain Baby's Lounge itu sendiri, ada juga farming area. Nah, jadi di farming area itu permainannya berkaitan dengan ada tumbuhan, kemudian juga ada sensory box juga di farming area itu. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan yang juga ramah untuk anak di usia di bawah 3 tahun atau 2 tahun. Kemudian dari 2 spot ini, dari Baby's Lounge dan farming area sendiri, itu sudah ada rencana untuk upgrading. Jadi dalam proses upgrading juga, supaya mainannya lebih bervariasi, kemudian juga lebih ramah lagi untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun, gitu. Karena bahan-bahan atau materialnya pun sangat diperhatikan supaya aman gitu untuk anak-anak yang memang usianya segitu. Nah, selain dari 2 spot itu tadi, ada juga spot pet shop, kemudian Art and Craft. Nah, kebetulan untuk Art and Craft sendiri, memang sekarang ini itu proyeknya itu adalah Art Studio Rejuvenation. Tapi sebetulnya masih friendly banget untuk dilakukan atau dimainkan oleh anak-anak yang memang usianya di bawah 3 tahun gitu. Jadi sebetulnya banyak pilihannya juga untuk anak-anak yang usia segitu di Boom Base gitu. Oh, jadi ada pilihan juga ya. Tapi untuk usia minimal berapa sih kalau boleh main di situ? Usia minimal terkecil. Okay. Kalau di atas tahun ya? Iya, kalau usia minimal sebetulnya
dari yang untuk baby lounge itu sendiri itu ramah sih dok, masih aman banget kalau untuk usia 1 tahun ataupun yang mungkin kalau bayi banget enggak lah ya, Ya, tapi kalau yang sudah mungkin sudah bisa merangkak atau mungkin berjalan itu udah ramah banget gitu meskipun masih di bawah usia 2 tahun itu. Jadi oke. masih aman untuk dimainkan gitu. Tapi mungkin tetap memerlukan pengawasan juga ya dari Iya, pendampingnya iya, iya, gitu. tentunya ya, pasti ya, kan nggak mungkin dilepas. Nah, mungkin Mbak Anissa bisa cerita nggak, kan Bumi ini banyak sekali ya kegiatan-kegiatannya yang kreatif, kemudian juga ruangan-ruangannya juga banyak tema-tema ya, ada yang outer space kalau nggak salah ya, terus ada yang farming, terus ada yang dokter hewan ya. Nah, itu sebenarnya bisa diceritain nggak? Ada yang paling favorit nggak dari anak-anak kalau main di bumi gitu? Kalau dilihat di Instagramnya kan juga banyak nih aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sensori taktil anak ya, dengan tangan gitu. Nah, mungkin bisa diceritain nggak favorit anak-anak, paling favoritnya apa, yang paling andalannya nih? Terus abis itu manfaat sensory play sendiri apa sih, Mbak Nisa, terhadap tumbuh kembang anak? Oke, Mm-mm. baik, Bapak. Jadi kalau untuk spot yang paling favorit itu sebetulnya agak sulit ya untuk ditentukan karena um, hampir semua spot di bumi itu sering dikunjungi gitu loh oleh anak-anak itu sendiri. Mm-mm. Nah, tapi mungkin yang paling sering dikunjungi, mungkin tadi yang sudah dokter sebutkan juga, itu ada pet shop, atau yang jadi bisa anak-anak di situ bisa seperti bermain role play sebagai dokter hewan, karena ada banyak boneka-boneka hewan di situ. Kemudian juga di outer space, karena memang suasananya dibikin semenarik mungkin, dan um, berhubungan dengan luar angkasa ya, sesuai dengan namanya. Jadi di situ juga banyak sekali yang bermain di situ. Nah, kebetulan karena art studionya juga kemarin kan sudah mengalami upgrading gitu ya, sudah jadi art studio Mm-mm. rejuvenation, sudah lebih baru, dekorasi juga bagus gitu. Itu juga mulai ramai gitu, banyak pengunjungnya juga gitu, banyak peminatnya untuk bermain di situ gitu. Ya, tapi kurang lebih sebetulnya semuanya sering Mm-mm. dikunjungi, tapi mungkin 3 itu yang sekarang kelihatan banget nih ramainya gitu. Mm-mm. Nah, kemudian kalau untuk sensori yang berhubungan dengan tangan sendiri, Uh-uh. itu di buku itu ada di farming area. Di situ ada sensory box-nya dokter. Uh-uh. Kemudian di baby's lounge itu juga ada sensory wall gitu. Jadi di situ bisa bermain sensory wall yang memang ramah untuk anak-anak, dan itu berkaitan dengan ini ya, mungkin sensori yang memang fokusnya ke tangan. Tapi sebetulnya kalau dari sensori sendiri kan sebetulnya ada 4 indera lainnya juga gitu ya, kalau kita bicara tentang sensori gitu. Yeah. Dan ini juga didukung gitu dengan in-house activity-nya, karena memang tiap minggu pun berubah-ubah, kemudian disesuaikan kembali, semakin hari semakin menarik gitu. Mm-mm. Jadi memang dipikirkan juga fungsinya dan manfaatnya gitu untuk si anak. Nah, kalau untuk sensori sendiri, manfaat permainan atau mainan yang Iya. berhubungan dengan Uh-uh. sensori, ya, sebetulnya di masa anak-anak, khususnya anak-anak usia dini gitu ya dok ya, itu perkembangan, salah satu perkembangan yang penting untuk distimulasi adalah sensorinya gitu. Jadi makanya banyak sekali kegiatan yang memang berhubungan dengan sensori gitu, terutama yang tadi misalnya berkaitan dengan tangan gitu. Misalnya kalau mungkin dokter sering dengar juga ada yang namanya sensory battle, kemudian juga tadi itu ada sensory box gitu. Jadi tujuan dari permainan yang memang berhubungan dengan sensori itu sendiri adalah menstimulasi sensori si kecil atau anak-anak itu supaya dia lebih peka lagi nih dengan lingkungan di sekitarnya. Karena kalau misalnya tidak distimulasi dengan baik, nantinya akan sulit gitu untuk membedakan, misalnya dia akan tangannya kurang kuat gitu. Jadi misalnya dia sulit untuk membedakan mana yang permukaannya halus, kasar gitu. Jadi memang perlu distimulasi dengan beragam macam bentuk sensori gitu loh, yang permainan sensori, supaya dia bisa lebih peka gitu dengan benda-benda di sekitarnya gitu. Jadi
Dan ini berkaitan juga gitu dengan motorik gitu nantinya, motorik halusnya gitu. Jadi kurang lebih begitu. Ya, jadi manfaat sensory play itu sangat banyak ya, gitu loh. Salah satunya tadi macam untuk tangan, kemudian untuk indera yang lainnya. Nah, ini di masa pandemi, ini pandemi kan masih berlangsung ya, walaupun sudah ya kita sudah mulai adaptasi dan udah tahun ketiga juga. Tapi kadang-kadang masih kan virus makin banyak ya jenis-jenisnya juga. Kemudian masih banyak juga orang tua yang masih takut gitu ya untuk bawa anaknya, apalagi yang belum bisa divaksin ya. Takut ada penyakit-penyakit menular, mungkin seperti hepatitis dan lain-lain. Nah, kalau dari Bumi sendiri, gimana sih protokol kesehatannya? Anak-anak wajib nggak pakai masker di dalam ruangan playgroundnya itu, karena kan dia indoor ya di dalam mall. Terus pembatasan pengunjung dan lain-lain itu gimana supaya mungkin orang tua yang nonton di sini bisa merasa tenang nih kalau misalnya mau main ke sana. Oke, iya. Mungkin bisa dibilang Bumi Playscape itu salah satu tempat yang memang sangat aware ya dok, ya sangat memperhatikan protokol kesehatannya gitu. Mm-mm. Meskipun kemarin itu kan sebetulnya kasus COVID juga sempat menurun gitu ya, dan sekarang mulai naik lagi, tapi di Bumi itu belum dilonggarkan dan masih diketatkan gitu protokol kesehatannya. Mulai dari penggunaan masker itu tidak diperbolehkan untuk dilepas di dalam playground. Kemudian juga dari Bumi sendiri itu kan sistem bermainnya ada sesi-sesinya tuh dok. Jadi kurang lebih dalam satu hari itu 4 sampai 5 sesi, dan di setiap pergantian sesi itu selalu dilakukan pembersihan gitu, cleaning lagi gitu. Jadi pakai disinfektan uap, kemudian di spray, pakai UV juga, kemudian ada kru yang memang membersihkan dengan teliti spot-spot yang sering kali disentuh gitu oleh pengunjung. Jadi ketika ganti sesi, pengunjungnya baru lebih higienis lagi gitu, mainnya tetap higienis gitu, nggak bekas-bekas orang gitu. Nah kemudian dari kitanya sendiri, dari tim Buminya itu juga tetap melakukan screening COVID-19 rutin 2 minggu sekali. Kemudian juga dari kitanya juga menyediakan activity yang memang sangat menghindari anak-anak untuk berkerumun, juga apalagi sampai buka masker itu benar-benar sangat dihindari gitu. Dan banyak sekali yang dilakukan upaya-upayanya, mulai dari juga ada air purifier, kemudian juga hand sanitizer di mana-mana gitu ya pastinya, supaya mudah ditemukan oleh pengunjung. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah pembatasan kru dan juga pengunjung gitu. Jadi kalau kapasitas maksimalnya mungkin bisa sampai 80 orang, tapi di masa pandemi ini mungkin hanya sekitar 50% ya atau 60% ya. Jadi supaya iya betul dok. Jadi memang dikurangi supaya tidak berpotensi untuk memicu penyebaran itu juga. Oke. Ya, jadi memang pembatasan juga ya, setiap sesi itu sekarang di 40 orang ya. Itu udah termasuk pendamping anak dan mungkin kalau ada pendampingnya. Dan anak-anak kecil itu saya lihat sekarang udah tahun ketiga, anak-anak kecil itu juga udah cukup patuh ya pakai maskernya. Waktu awal-awal kan mereka kan nggak betah ya, tapi karena udah dibiasakan sekarang masker kecil-kecil juga udah banyak dan mereka udah terbiasa memakai masker ya. Jadi jadi saya sih senang sekali karena di Bumi ini pernah saya ke sana itu sesi pembersihannya terlihat serius sekali ya, benar-benar concern sekali dengan protokol kesehatan. Dan kalau anak-anak yang mau masuk terus mungkin ada pertanyaan juga mungkin ya, ada gejala atau mungkin ada batuk pilek kayak gitu-gitu juga kan pasti membantu juga ya. Jadi nggak bisa langsung masuk gitu. Oke, hebat. Kalau nggak salah juga ada di Instagramnya ya, untuk prokesnya sendiri ini ya, bisa dilihat ya di Bumi. Iya, betul dokter. Jadi mungkin teman-teman yang mau lihat lebih lengkapnya lagi prokes di Bumi itu seperti apa, bisa langsung cek Instagram @bumiplayscape dan cek highlightnya judulnya prokes di situ lengkap. Oke, sekarang kan kalau Bumi Playscape sendiri kan memang
Pacific Place, Jakarta Selatan, tapi kan mungkin yang nonton di sini kan nggak semuanya juga bisa datang langsung ya. Dan sekarang musim Hmm, liburan sekolah, anak 1 bulan lebih lah libur di rumah. Ada nggak ide-ide nih, saran-saran dari Mbak Anissa, kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan, mungkin yang juga fun, tapi juga positif. Selama oke. kan nggak mungkin Nah, tiap hari bisa datang untungnya ke sana kan? Gimana? Mm-mm. betul, betul, betul banget dokter. Iya, jadi karena kebetulan dari Bumi sendiri juga sering kedapatan misalnya kalau ada event di Instagram atau di media sosial itu kadang pengikutnya juga dari tempat yang jauh-jauh di tempat tinggalnya Mm-mm. gitu di luar kota. Nah, mungkin ada beberapa ide yang bisa saya sarankan gitu ya. Salah satunya itu ada Bumi Playbox. Jadi itu semacam play kit dan jadi di dalam satu box itu sudah lengkap gitu, paket lengkap, ada materialsnya, ada atau mainannya, kemudian juga ada panduannya, dan di dalam buku panduannya itu juga sudah lengkap dengan bahan diskusi yang bisa digunakan oleh orang tua untuk berdiskusi dengan anaknya ketika bermain. Jadi itu paket lengkap, bisa dibeli dan bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia gitu. Mm-mm. Nah, yang menariknya juga dari buku Playbox Mm-mm. ini, kalau misalnya ada teman-teman yang memang punya keinginan atau kebutuhan tertentu yang ingin request atau custom playbox, itu juga bisa banget ke Bumi Playscape dan nanti akan desain dan dirancang sedemikian rupa supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Gitu. Nah, Mm-mm. kemudian yang kedua ada juga ide bermain di Instagram kita. Itu rutin setiap minggu tuh selalu ada ide bermain gitu ya. Oh, Jadi ide bermain ini bahan-bahannya itu tidak terlalu sulit ditemukan, malah bisa terbilang mudah gitu ya. Jadi bisa diterapkan di rumah juga gitu karena kebetulan ide bermainnya juga semuanya tuh fun dan mudah lah pokoknya untuk dilakukan oke. di rumah. Gitu. Nah, Heeh. kemudian ada satu lagi nih dok. Jadi Bumi Playscape itu karena dia punya campaign Bumi untuk semua, kita punya campaign Bumi untuk semua. Seperti yang tadi dokter juga udah sampaikan di awal gitu, kalau Bumi Playscape itu memang menuju inklusivitas gitu ya. Jadi Bumi untuk semua ini itu adalah salah satu campaign dan salah satu upayanya dari campaign ini adalah adanya series buku gitu. Nah, buku-buku ini itu ceritanya tentang karakter-karakter di bumi yang tadi sebelumnya juga saya sudah sempat sebutkan ya. Ada Ria, Hina, Juno, Raya, kemudian ada Satya gitu. Mereka ini masing-masing punya cerita dan keunikannya masing-masing dan mereka bisa banget nih untuk teman-teman yang misalnya penasaran sama ceritanya mereka itu bisa baca download bukunya langsung secara online dan gratis gitu. Oh gitu. Nah, untuk Mm-mm. linknya itu iya, bisa langsung di-download dokter dan mudah banget karena gratis ya, bisa dibaca di mana aja. Dan bisa di-download, linknya ada di Instagram Playscape atau mungkin saya izin kirim di kolom komentar ya dok ya. Boleh, boleh, Kira ada boleh. teman-teman Nanti yang aku juga berbagi. pengen lihat download. Oke. Mm-mm. Iya, Kalau nggak salah ada oke. 5 Nah itu karakter linknya. ya. Ada lima anak yang berbeda-beda ya latar belakang dan Betul, ceritanya betul. masing-masing ya. Bagus. Betul dokter, betul sekali. Ya, jadi karena memang tujuannya Bumi ini punya harapan ya untuk playgroundnya itu bisa dirasakan dan bisa dimainkan oleh anak-anak seluruh anak-anak di Indonesia gitu dengan terlepas dari latar belakang keluarganya ataupun dia punya kebutuhan khusus atau tidak gitu. Keunikan apapun yang dimiliki anak itu diharapkan bisa justru menciptakan inklusivitas yang memang ada di Basecamp gitu. Dan kita sedang menuju ke sana gitu, playground yang lebih inklusif gitu. Nah, salah satunya Iya, adalah dengan buku tadi gitu. bagus-bagus banget nih bukunya. Jadi bisa langsung download ya bukunya. Nanti aku habis ini juga pengen download. Dan ini bisa jadi ebook ya bentuknya ya, ebook dan Betul, betul. dan selain tadi disebutin kan ada Bumi Playbox yang bisa yang sudah jadi ada, bisa custom juga, tapi bisa juga kalau nggak mau ada juga setiap minggu ada ide-ide bermain yang tanpa harus membeli khusus ya. Jadi ada barang-barang di rumah yang bisa dijadikan
alat permainan. Itu tiap minggu ada ide-ide tersebut ya di Instagramnya. Nah, selain buku, ada langkah apa lagi nih yang Bumi lakukan untuk merangkul teman-teman kita yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus, anak-anak ya, yang jadi lebih inklusif lagi? Apa saja? Bisa diceritakan nggak? Oke. Ya, salah satunya kan tadi ya dok Mm-mm. ya, itu gitu, dan campaign Bumi untuk Semua melalui konten-konten digital kita gitu. Mm-mm. Nah, langkah-langkah yang lain, Mm-mm. karena kita juga masih perlahan-lahan ya menuju inklusivitas itu sendiri, yang kita lakukan juga adalah mendekatkan diri dengan komunitas-komunitas anak berkebutuhan khusus. Seperti yang tadi juga yang saya sempat cerita juga, kalau misalnya di hari Kamis pun ada kedatangan teman-teman anak Down syndrome gitu ke Bumi Playscape gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian bukan hanya mendekatkan diri dengan komunitas-komunitas aja gitu, tapi kita juga dari tim Bumi berusaha untuk upgrade diri gitu, dari segi pengetahuan juga skill gitu. Makanya kita juga diberikan pelatihan dan kelas-kelas khusus yang memang membantu kita untuk bisa nantinya menyambut si inklusivitas itu sendiri gitu. Seperti yang terakhir kemarin, itu kita sudah menyelesaikan kelas di Sindo atau Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi memang ketika ada pengunjung yang memang menggunakan bahasa isyarat, dari tim Bumi sendiri itu sudah bisa juga mulai menerapkan bahasa isyarat gitu ke pengunjung yang Wow, memang mempercepat. ya, 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 Iya. ya. Nah, kemudian ada salah satu langkah juga yang nggak kalah besarnya dan kalah pentingnya juga nih dok, yaitu kolaborasinya Bumi Playscape dengan Lau 5 gitu ya dok Oh ya. iya, Karena betul. nanti, Mm. iya betul. Uh, karena nanti di tanggal 3 Juli ya, Mm-mm. di hari Minggu, itu akan ada screening mata gratis. Mm-mm. Tujuannya agar orang tua itu bisa lebih menjaga, merawat, dan juga jika memang perlu mengobati berkaitan Ya, dengan hal-hal yang terkait dengan kesehatan mata anak gitu ya dok iya, ya. Karena kesehatan mata itu juga sebetulnya salah satu aspek penting yang bisa menunjang perkembangan betul. anak yang optimal ya dok ya. Betul, betul. Salah Betul, satu iya. organ sensori yang penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, benar nih tadi Mbak Anissa udah bilang nanti di tanggal 3 Juli di hari Minggu, Lau 5 dan tim Lau 5 akan mengadakan screening mata. Nanti untuk prosesnya sendiri perkedatangan ya jadi kita batasi juga ya untuk menjaga protokol kesehatan dan kita juga dari teman-teman Lau 5 sebisa mungkin akan menjaga protokol kesehatan dan kita mengadakan screening ini juga sebisa mungkin tidak menyentuh anaknya ya, jadi child friendly, tapi juga sebisa mungkin contactless ya, dan kita selalu protokol kesehatan. Dan prosesnya nanti sesuai kedatangan, tapi mungkin mendaftar dulu di depan ya, kalau misalnya mau main sambil screening, nanti masuk ke ruangan screeningnya itu kan memang sudah dikhususkan ya di satu ruangan yang di ruangan yang apa nama ruangannya saya agak lupa tuh yang ada di dalam Di ya kelas-kelas ya ya dok itu ya. classroom namanya ya yang ada cermin kacanya itu. Itu nanti di sana Ya. jadi tidak uh, agak terpisah dari tempat bermain anak-anak ya, jadi setelah screening anak-anak bisa langsung main lagi gitu. Proses screeningnya sendiri sebetulnya bukan pemeriksaan lengkap ya, jadi artinya gini, bukan seperti ke dokter yang diperiksanya banyak gitu, tapi ini lebih ke screening untuk melihat secara singkat ada nggak kelainan-kelainan mata yang mungkin saja tidak terdeteksi, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nanti bisa dilihat di situ screeningnya. Hasil screening itu akan ada berupa report. Hasilnya ini baik atau kira-kira nih anaknya perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi tetap kita coba lakukan fun, tidak yang lama dan jadi anak mendapatkan pengalaman yang cukup baik juga di situ gitu. Jadi kita juga membuat booth uh, Lau 5 ini juga fun gitu ya, seperti blend in dengan playground di Bumi Playscape begitu. Uh, uh.
Jadi nanti Oke. bisa langsung Nah, datang. mungkin kalau tadi dokter. Mm-mm. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang mau datang, mau coba memeriksakan mata anaknya, sekaligus mau anaknya juga sambil bermain, bisa datang ke Mm-mm. Bumi Playscape, nanti bisa dapat langsung screening mata gratis dari Lau 5 ya. Mm-mm. Cukup dengan membayar biaya masuk Bumi Playscape aja, terus nanti screening matanya gratis gitu Ya, ya. terus Dan termasuk. ini itu nanti ada di sesi, betul, sudah termasuk. Dan nanti itu di hari Minggu tanggal 3 Juli dan itu ada di sesi 2 dan sesi 3. Nah, Mm-mm. sesi 2 itu pukul 12.30 sampai 14.30, kemudian sesi 3 itu pukul 15 sampai 17. Mm-mm. Nah, mungkin nih dok, Iya. kita bisa lanjut bicara tentang kesehatan mata anak juga nih. Uh-uh. Mungkin teman-teman di sini ya yang bingung juga misalnya mereka mau nih ngecek mata anak, tapi mungkin ada juga yang berpikir, mata anak saya nggak kenapa-napa nih, gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat dari masyarakat sendiri kan sebetulnya screening mata anak pada usia dini itu masih belum terlalu menjadi perhatian ya untuk banyak orang tua gitu. Mm-mm. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak sih dok, kira-kira kenapa sih harus melakukan pemeriksaan mata anak sejak dini? Iya. Jadi kalau saya sendiri sih, saya sebenarnya merujuk dari Asosiasi Dokter Anak di Amerika, AAP, yang kita juga sering sekali Hmm. di Indonesia sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu juga banyak mengadaptasi beberapa rekomendasi-rekomendasi yang direkomendasikan oleh AAP ini sendiri. Nah, di sini sebetulnya rekomendasi untuk pemeriksaan mata yang mungkin banyak belum diketahui itu sebenarnya dilakukan sebetulnya usianya ya, itu usia 6 bulan, usia TK 3-4 tahun, sama usia sebelum masuk SD. Dan kalau sudah masuk SD itu idealnya setiap tahun. Kenapa? Karena kan anak-anak itu tidak selalu mengerti ya kalau matanya ada masalah gitu. Dan kita orang tua juga sulit untuk mengkomunikasikan atau bertanya ini matanya nggak ada, kelihatannya nggak ada keluhan atau gimana. Dan screening itu bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak yang kalau dideteksinya dini itu akan lebih baik ditanganinya juga dibandingkan kalau taunya lebih terlambat, misalnya saat anaknya sudah SD baru bisa berkomunikasi kalau matanya kurang jelas atau apa. Jadi kalau lebih bisa ditemukan secara dini, tentunya kan penanganannya juga lebih baik. Begitu. Nah, iya itu ya pertanyaannya tadi ya. Gitu. Iya, iya betul Mm-mm. dok, betul. Mm-mm. Iya, jadi memang justru ada periode tertentu yang memang sebaiknya dan dianjurkan untuk memeriksakan mata anak ya dok ya, tadi dari 6 bulan, kemudian Iya, 3 tahun ya, kemudian juga dari mulai masuk sekolah SD iya. itu rutinnya kalau Tiap bisa 1 tahun tahun. sekali gitu ya. Ini Tiap rekomendasi yang tahun. diadaptasi dari AAP tadi ya, Asosiasi Dokter Anak di Hmm. Amerika. Gitu. Nah, karena eh, ya itu tadi anak kan seringkali tidak dapat mengkomunikasikannya ya. Jadi kalau pengalaman Hmm. sehari-hari, kadang ada juga yang memang orang tua yang cukup aware kalau anaknya eh, ada posisi-posisi kepala tertentu yang mungkin nggak normal ya, kemudian harus mendekat kalau Hmm. melihat, atau kalau misalnya melihat harus kepalanya dimiringin, harus harus matanya disipitkan gitu. Nah itu sebenarnya udah gejala-gejala. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang nggak selalu terlihat gitu ya, gitu loh. Jadi disitulah peran screening ini. Mm-mm. Oke, Mm-mm. iya. Mungkin tadi kan dokter juga udah sempat sebutin beberapa gejalanya gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya kalau diperluas lagi nih dok, kira-kira ada gejala apa aja sih yang mungkin sekiranya perlu menjadi perhatian lebih buat orang tua Mm-mm. itu pada anak-anaknya gitu. Karena kan Iya, mungkin kalau yang terlihat tadi misalnya matanya merah atau mungkin dia ngelihatnya nggak jelas gitu, nggak kelihatan seperti kok ngelihatnya aneh ya atau dari samping tadi gitu. Nah, kira-kira ada gejala-gejala lain nggak sih dok yang mungkin harus diperhatikan juga oleh orang? ya gejala yang paling umum itu biasanya memang matanya suka disipitin kalau melihat sesuatu tuh harus memfokuskan sesuatu, matanya harus dikecilkan, itu salah satunya. Kemudian Hmm. ada juga yang memang mm,
disuruh baca nggak mau gitu, nggak suka gitu lah sama benda. Tapi itu Hmm. bisa aja emang dia nggak suka atau memang dia nggak kelihatan gitu ya, emang kurang jelas ngelihatnya. Terus Hmm. posisi kepala tadi juga salah satu indikasi. Kadang-kadang anak-anak malah suka kucek-kucek mata juga. Kucek-kucek bukan berarti ngantuk atau cuma Hmm. gatel sesaat, tapi mungkin karena kurang jelas melihat itu juga bisa. Terus kedip-kedipnya juga Hmm. kadang-kadang bisa mata tuh jadi kayak lebih sering kedip ya, kedipnya tuh jadi seperti tidak lebih lebih sering ya. Itu juga gejala-gejala yang bisa diperhatikan oleh orang tua untuk dibawa anaknya untuk diperiksa lebih lanjut gitu. Nah, Hmm. uh, Nah, berarti kan kalau misalnya ada gejala-gejala tadi mm, memang alangkah baiknya diperiksakan ya dok ya ke iya, dokter gitu misalnya. Nah, tapi mm, kalau dari misalnya ada gejala-gejala tadi atau misalnya yang kelihatan jelas sih orang tua udah mulai sadar oh ada yang sepertinya anaknya ada masalah nih dengan matanya gitu. mm. Kira-kira mungkin ada pertolongan pertama kah yang bisa dilakukan atau mungkin langkah-langkah seperti apa yang sebetulnya idealnya perlu dilakukan orang tua gitu. Apakah langsung diperiksakan ke dokter atau mungkin di rumah nih kalau misalnya karena kan mungkin ada juga orang tua yang kadang berpikir oh ini masih pandemi gitu ya kalau ke dokter mata ada riskan juga gitu. Jadi Mm-mm. ada nggak sih dok yang bisa dilakukan oleh orang tua? Nah, itu tergantung kasus ya. Kalau misalnya yang juga Hmm. cukup sering terjadi tuh matanya merah, mata belekan gitu ya. Atau mungkin itu sih Hmm. pertolongan pertama mungkin bisa diberikan obat tetes yang aman ya, obat tetes yang tanpa resep dokter, tapi yang aman ya. Jadi nanti dari Hmm. kemasannya itu kelihatan kalau dia tuh hanya berfungsi untuk mencuci matanya gitu. Itu boleh diberikan dulu. Sementara sambil dilihat misalnya dalam 2-3 hari nggak membaik ya lebih baik mungkin dilihat ke dokter. Kemudian Hmm. kadang-kadang anak juga ada kecelakaan, ya lagi main-main lah sama anak adiknya, kakaknya atau orang tuanya, terus matanya kecolok nggak sengaja gitu ya, atau mungkin ada Hmm. kelilipan tertentu, kelilipan benda benda asing atau apa ya mungkin. Nah itu sebetulnya refleks pertama anak-anak biasanya kan ngucek ya matanya ya. Nah Hmm. itu sebenarnya kalau Hmm. bisa dihindari ya, karena ngucek-ngucek itu bisa menyebabkan gesekan. Gesekan itu justru lukanya Hmm. yang tadinya kecil mungkin karena ada benda itu malah jadi lebih luas gitu ya. Jadi usahakan jangan dikucek. Lalu kalau misalnya ternyata mungkin kecipratan sesuatu yang cairan-cairan yang uh, asing ya, mungkin ada cairan mungkin cairan kimia lah misalnya nih, misalnya ya, misalnya bisa saja ya Hmm. ada kecelakaan di rumah mungkin terciprat sesuatu gitu yang cairan yang berbahaya. Pertolongan pertama mungkin bisa langsung di irigasi ya atau diguyur air aja, diguyur air. Kalau Hmm. saya sih paling suka sih sebenarnya air steril NaCl, tapi kalau memang nggak ada air mineral yang baru di botol yang masih disegel itu cukup steril, disiram aja yang banyak. Tujuannya untuk menetralisir si cairan kimia tersebut. Itu misalnya sampai ada Hmm. kecelakaan seperti itu. Hmm. Nah, tapi kalau untuk obat-obatan tertentu, obat tetes tertentu yang harusnya memakai resep dokter, yang kalau ditulisan di labelnya itu memang mengandung steroid, mengandung antibiotik, itu sih Hmm. sebaiknya memang dalam pengawasan dokter, karena biar bagaimana itu ada kandungan-kandungan tertentu yang kalau tidak dalam pengawasan cukup berbahaya gitu. Dan kemudian juga Hmm. yang paling sering terjadi juga proteksi. Kadang-kadang proteksi mata ini juga kadang suka Hmm. ada beberapa yang masih agak mengabaikan, misalnya seperti main bulu tangkis gitu ya, atau main apa itu, Hmm. kadang bisa saja tuh smash kena ke mata itu keras sekali, itu sebenarnya bisa Hmm. menyebabkan luka dalam, luka apa, bisa menyebabkan memar yang menyebabkan perdarahan di dalam bola matanya Hmm. gitu. Jadi sebenarnya paling bagus tuh sebenarnya pakai kacamata proteksi gitu, proteksi untuk olahraga-olahraga Berarti tertentu ya. Mm-mm, gitu. hmm, oke.
Jadi Oh, lalu memang satu sebetulnya lagi, ada kalau satu lagi, apa? oke, Jadi sebetulnya dengan teknologi saat ini tadi kan untuk orang tua yang mungkin masih agak ragu untuk anak saya ada masalah mata atau enggak gitu ya. Sebetulnya saat ini kan teknologi aplikasi itu kan sudah sangat banyak ya. Nah, ini mungkin saya nggak bisa kasih contoh di sini, tapi aplikasi pemeriksaan mata untuk baca huruf tuh di rumah itu sebenarnya sudah ada banyak aplikasi. Um, Memang sih ada yang lebih mudah dipakai, ada yang enggak, dan itu akurasinya juga memang enggak 100% ya. Tetapi setidaknya untuk mendeteksi dini awal itu bisa dilakukan gitu untuk mengetes nih anaknya udah bisa masih bisa lihat nggak dengan jarak tertentu gitu. Jangan lupa satu-satu matanya yang diperiksa. Nah kalau misalnya ternyata kok nggak bisa ya, ya mungkin nanti lebih baik dibawa ke dokter setelah dicoba dulu di rumah. Dan sekarang juga kan ada telemedicine ya, dengan ada misalnya mata merah atau apa, itu juga udah bisa kita lihat dengan konsultasi secara telemedicine itu juga cukup membantu. Gitu Mbak Anissa. Oke, jadi sebetulnya banyak ya dok ya yang bisa dilakukan gitu. Kalau misalnya ada gejala-gejala tertentu yang memang kelihatannya mengganggu si anak nih, mengganggu matanya gitu ya. Iya, Dan itu bergantung juga gejalanya seperti apa. betul. Oke, nah tadi udah jelas banget informasi yang dikasih sama dokter Yanti. Mungkin akibatnya ya dong ya. Mungkin akibatnya nih dok. Kalau misalnya gejala-gejala tadi tuh udah kelihatan gitu sebetulnya. Tapi mungkin orang tua belum terlalu perhatian atau mungkin dia cenderung oh mungkin cuma kelilipan aja gitu. Mungkin sekilas seperti menyepelekan atau mungkin belum sadar kalau ternyata itu memang perlu diperiksakan lebih lanjut gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya gejala-gejala tadi itu terjadi pada anak itu dan tidak ditindaklanjuti, kira-kira dampaknya seperti apa sih? Iya, jadi kelilipan tuh kemasukan benda asing ke dalam mata itu tergantung bendanya apa ya, dan uh, tergantung juga uh, sudah berapa lama di situ. Dan kalau misalnya ada tadi dikucek atau apa itu bisa saja memperberat gitu. Misalnya kelilipan pasir aja ya, pasir kecil itu kan memang sih kena kulit ya kalau terus-terusan kan juga lecet ya, apalagi mata ya kalau di dalam. Kalau misalnya dia terperangkap di dalam kelopak mata, kita kucek-kucek, nah korneanya itu bisa lecet. Nah, kalau sudah ada lecet seperti itu, akan lebih rentan infeksi. Nah, kalau infeksi, ya tentu saja kita ngobatinnya agak lebih susah ya, harus harus di tergantung juga dalam infeksinya sedalam apa. Apalagi kalau infeksi terus kemudian diberikan obat tetes secara sembarangan nih, misalnya beli obat tetes yang mengandung antibiotik, mengandung steroid, kemudian dipakaikan saja, itu kadang ada banyak juga kasus yang malah memperburuk infeksinya. Gitu. Jadi memang paling aman adalah berikanlah obat tetes yang kalau di labelnya itu terlihat memang obat tetes yang aman, yang tidak perlu resep dokter. Kemudian hindari mengucek-ucek mata. Karena kalau ada benda itu ya bisa memperburuk lukanya. Kalau yang paling buruk terjadi ya lukanya rusak, lukanya luas, dalam, korneanya bisa infeksinya berat, tergantung kumannya juga. Infeksi kuman di Indonesia ini kan negara tropis, kuman bakteri itu lebih ganas ya dibandingkan negara yang mungkin 4 musim, karena kan kita di sini lembab. Jadi biasanya kumannya itu bakteri yang gram negatif ya, bakteri yang susah tuh untuk disembuhkan gitu. Ya kadang sudah sembuh jadi berbekas. Nah, berbekas itu artinya akan mempengaruhi penglihatannya seumur hidup. Kecuali mungkin nanti harus dioperasi cangkok kornea dan lain-lain, tapi itu sangat sulit prosesnya dan panjang gitu perjalanannya. Jadi kalau bisa lebih awal dicegah akan lebih baik gitu. Jadi penanganan awal di rumah itu sebaiknya proteksi mata juga pada saat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu itu sebaiknya harus dibiasakan gitu.
Ini juga untuk moms Oke, and jadi dads-nya loh. Untuk sebetulnya, moms and dads-nya juga sering banget hmm, soalnya kadang-kadang seperti itu. Ada yang hmm, mungkin mau benerin apa gitu di rumah, terus ada hmm, mungkin kerja tukang lah apa gitu ya, mungkin benerin sesuatu tapi nggak pakai proteksi mata gitu ya, nggak pakai itu terus hmm, kelilipan atau kelilipan apa hmm, ketusuk dahan tanaman misalnya sekarang lagi hobi-hobi berkebun nih hmm. gitu itu juga sering kayak gitu. Jadi memang untuk semua umur sih sebenarnya ini harus diperhatikan. Mm-mm. Oke. Jadi memang alangkah lebih baiknya kalau melihat gejala-gejala yang udah Mm-mm. mengganggu itu segera ditindaklanjuti ya dok Iya, ya. Karena kalau misalnya dibiarkan infeksi bisa kemana-mana gitu iya. jadinya bisa bisa fatal juga gitu ya. Jadi Oke, proteksi, betul. Nah, pertolongan mungkin pertama itu dulu deh mm, yang bisa disiapkan di rumah. oke, Mm-mm. ya. Mm-mm. Berarti tadi udah dapat banyak informasi juga nih dari dokter Kianti gitu ya. Iya. Dari gejala-gejala tadi, kira-kira pertolongan pertamanya apa? Kalau mau pakai obat tetes matanya yang aman tanpa resep dokter gitu Mm-mm. ya. Kalau memang mau di rumah atau memang bisa konsultasi juga ke dokter, bisa online ataupun datang langsung Iya. gitu. Mm-mm. Nah, mungkin ya senyamannya gitu ya dok Iya. ya. Tergantung Iya. kasusnya juga Nah, berbeda-beda ya. Kalau yang mm-mm. cukup ringan ya bisa telemedicine secara online video call gini kelihatan cukup cukup jelas. Nah, Mm-mm. gitu. Iya, iya. Mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Boleh. Tadi mungkin udah dokter sebutkan juga Mm-mm. nih sebelumnya. Kalau pentingnya pemeriksaan mata anak sejak dini gitu, dan itu ada waktu-waktunya nih Mm-mm. yang dianjurkan gitu Iya. dari profesional juga gitu. Nah, tapi kira-kira ada nggak sih dok misalnya waktu-waktu khusus, misalnya kayak kan tadi dokter bilang waktu usia 6 bulan, kemudian 3 tahun gitu. Nah, eh, kira-kira ada nggak waktu yang memang waktu lain selain tadi misalnya setahun sekali kalau udah masuk sekolah itu memang bisa melakukan pemeriksaan mata juga. Misalnya tadi 6 bulan. Kalau misal usianya 2 tahun itu bisa atau enggak? Tadi kalau misal tadi kayaknya juga ada yang bertanya itu Oh tuh ada dok. ya, saya nggak Kalau lihat. misalnya usianya 2 tahun, iya ada yang bertanya Oh juga tuh tadi. iya. Kalau usianya 2 tahun bisa atau enggak? Ah, jadi sebetulnya kalau pemeriksaan mata itu usia berapapun kita bisa lakukan ya. Ini kalau di klinik ya, artinya kalau Hmm. di tempat praktek usia berapapun, misalnya ada kecurigaan anak saya matanya kenapa ya gitu. Kemudian mungkin juga di Hmm. keluarga ada riwayat eh, kakaknya atau mungkin ada sepupunya atau orang tuanya dulu yang mempunyai masalah mata dari sejak kecil atau mungkin ada riwayat lahirnya Hmm. prematur atau apa itu kita bisa periksa umur berapapun. Tapi khusus untuk Hmm. screening mata di bumi yang tanggal 3 ini, mengingat kita Hmm. screeningnya untuk eh, kita bikin fun, kita batasi dulu nih usia maksimal, Hmm. usia minimal 3 tahun. Gitu. Jadi untuk umur 2 tahun, eh, mungkin untuk kesempatan ini belum dulu nih, mohon maaf. Tapi bukan berarti kalau udah ada masalah yang kelihatan umur 2 tahun, kelihatan kurang serak nih orang tua pasti kan feelingnya lebih bagus ya lebih lebih tahu lah orang tua pasti lebih tahu ya Hmm. dibandingkan karena kan pasti lebih kontak setiap hari dengan anak mereka yang mengobservasi nih anaknya boleh dibawa Bu umur 2 tahun tuh bisa diperiksa matanya gitu. Mm-mm. Hmm. Oke. Mm-mm. Jadi sebetulnya usia berapapun bisa ya dok Iya, ya. Memang kalau misalnya ada yang memang dirasa, ada yang perlu diperiksa, ada yang perlu dicek lebih lanjut, bisa bisa dilakukan pemeriksaan gitu ya, ya usia berapapun. betul. Oke. Mm-mm. Nah mungkin buat teman-teman semua tadi mungkin ada yang terjawab. Bagi teman-teman ini yang menonton hari ini. Suaranya hilang. Iya, suaranya hilang. Ada. Ada, Iya. udah ada dok? Mm-mm. Oke. Mm-mm. Iya. Oke, mungkin karena tadi udah dijelasin juga lengkap banget sama dokter Kianti ya, untuk usia berapa aja dan
yang mungkin anaknya belum sampai usia 3 tahun pun itu bisa dicek matanya kalau memang dirasa perlu, tapi belum bisa untuk yang di acara Laut 5 di tanggal 3 Juli nanti. Ya, mungkin nanti next-nya kita bikin ini, tapi untuk saat ini kita batasi di usia minimal 3 tahun. Ya. Oke, iya. Jadi, iya betul. Oke, mungkin sedikit tambahan ya dok ya, mungkin sebelum terakhir gitu. Buat teman-teman tadi yang udah mendengarkan juga, mungkin bisa dikosongkan jadwalnya hari Minggu, bawa si kecil ke Bumi Playscape untuk bermain, sekaligus bisa berkesempatan untuk melakukan screening mata gratis dari Lau 5, dan nggak perlu khawatir ya terkait dengan, oh nanti periksa matanya gimana ya, gitu tadi sudah dijelaskan dengan dokter Kiati, dan juga memang pemeriksaan dan screening matanya itu dibuat lebih cepat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya dok ya. Jadi tetap aman. Iya. Dan ini untuk hari Minggu nanti itu ada di sesi kedua, dan sesi ketiga diulang lagi. Sesi kedua itu di pukul 12.30 sampai 14.30. Kemudian sesi ketiga itu pukul 15 sampai 17. Jadi jangan lupa untuk bawa si kecil ke Bumi Face. Oke. Terima kasih banyak Mbak Anissa atas kesempatannya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di hari Minggu ya, atau mungkin di lain kesempatan kalau bisa datang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih juga Dokter Kianti atas waktunya dan diskusinya hari ini. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang menonton. Iya, semoga bermanfaat nih untuk teman-teman Bumi dan teman-teman Lau 5 yang sudah join hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau bisa ada waktunya cocok di tanggal 3, silakan datang. Dan kita nanti akan bisa main sambil mendapatkan screening mata. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu. Video ini akan kita save ya. Nanti kalau ada yang mungkin nontonnya dari tengah, bisa nonton ulang di Lau 5. Di Instagram Lau 5 nanti tersimpannya. Ya? Oke. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.